Selamat datang di channel YouTube Abe Setiawan. Jangan lupa sebelum menonton video ini, klik subscribe, like, dan komen serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Bapak, ibu, ayah, bunda, serta guru-guru di rumah masih sehat selalu? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hai adik-adik yang soleh-soleha, video kali ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran keempat dengan materi bulan Ramadan yang indah. Adik-adik pasti sudah gak sabar lagi kan untuk berpuasa Ramadan? Umat Islam biasanya sangat menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Berbagai macam cara untuk menyambut bulan Ramadan. Ada yang membersihkan masjid, menghias jalanan dengan ornamen Islami, berkumpul dengan keluarga, berziarah kubur, dan lain sebagainya. Ramadan itu apa adik-adik? Ramadan merupakan satu bulan di tahun Hijriah atau tahun Islam, yang dalam satu bulan tersebut kita diwajibkan berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, adik-adik, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Bagaimana cara berpuasa yang baik dan benar? Pasti adalah puasa yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan agama Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana ketentuan puasa menurut agama Islam tersebut? Syarat wajib puasa, artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa, yaitu syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Seseorang yang menganut agama Islam maka diwajibkan untuk berpuasa Ramadan.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi dijelaskan di depan, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Selain itu, puasa juga merupakan rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Syarat wajib yang kedua adalah baligh, atau seorang muslim muslimah yang sudah dewasa dan mampu membedakan yang benar dan yang salah. Kira-kira usianya adalah 12 sampai 15 tahun ke atas. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat artinya tidak mengalami gangguan jiwa, atau orang yang tidak berakal sehat atau mengalami gangguan jiwa tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Yang keempat adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak puasa, tapi menggantinya dengan fidyah. Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa, yaitu dengan cara memberi makan berupa makanan pokok kepada orang miskin atau fakir sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Atau orang yang dalam perjalanan jauh dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka ia boleh tidak berpuasa, namun harus mengganti puasanya sejumlah hari yang ia tinggalkan pada bulan lainnya atau bulan selain Ramadan. Ketentuan puasa yang kedua adalah syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah atau diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang memeluk agama Islam, maka ketika berpuasa, puasanya sah. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak beragama Islam, apabila berpuasa, maka puasanya tidak sah atau tidak terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sah puasa yang kedua yaitu mumayyiz. Artinya, mereka adalah orang-orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka puasa orang tersebut sah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sah puasa yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Haid adalah keadaan seorang wanita tidak suci. Nifas yaitu kondisi seseorang ibu setelah melahirkan. Apabila mereka melaksanakan puasa, maka puasanya tidak sah. Namun, mereka wajib mengganti puasanya setelah bulan Ramadan, sejumlah puasa yang ditinggalkan. Syarat sah puasa yang keempat adalah dalam waktu diperbolehkannya berpuasa. Karena ada beberapa hari yang dilarang berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Yaitu kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Rukun puasa yaitu sesuatu atau ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan oleh yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat, yaitu menyengaja puasa. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shidq. Boleh dengan lafal nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari
untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Merupakan beberapa ketentuan yang dimana ketika dilaksanakan oleh orang yang sedang berpuasa, maka puasanya batal. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Apapun makanannya, apapun minumannya, ketika dimakan ataupun diminum saat waktunya berpuasa, maka puasanya batal. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah keluar darah haid dan nifas bagi wanita. Yang keempat adalah orang yang memiliki gangguan jiwa, mabuk atau pingsan ketika saat menjalankan puasa. Yang kelima adalah murtad, yaitu orang yang berpindah agama dari agama Islam ke agama lain saat berpuasa. Berikutnya adalah sunah-sunah puasa, yaitu suatu amalan yang apabila dilaksanakan oleh orang yang sedang puasa akan mendapatkan pahala. Namun apabila ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Sunah puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa jika sudah tiba waktunya dan memakan makanan yang manis-manis. Yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Maksudnya adalah makan sahur menjelang fajar tiba. Yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka dan sahur. Yang keempat, memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang merusak puasa. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan haus. Diriwayatkan dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Intinya, rusaknya puasa dikarenakan dengan perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan saat berpuasa. Ketentuan yang terakhir adalah orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit parah saat Ramadan atau waktu puasa tiba, namun orang tersebut wajib mengganti di hari lain. Yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir, namun orang tersebut wajib mengganti sejumlah hari yang ditinggalkannya pada bulan lain. Yang ketiga adalah orang yang lanjut usia, namun mereka wajib membayar fidyah. Dan yang keempat adalah orang yang sedang hamil atau menyusui, namun orang tersebut juga wajib mengganti di hari lain atau membayar fidyah. Demikian video pembelajaran kali ini. Namun sebelum kita akhiri, coba kalian tuliskan soal dan jawabannya pada buku kalian masing-masing berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan puasa? 2. Tulislah dalil atau ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah puasa. 3. Sebutkan syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan rukun puasa. 4.
Sebutkan 3 sunnah-sunnah puasa. 5. Siapa sajakah orang yang boleh tidak berpuasa? Pada video berikutnya kita akan membahas bab yang sama, yaitu bab 4 bulan Ramadan yang indah, dengan materi memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan tetap menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.